Pengelola situs pornografi anak dengan 120.000 koleksi video mesum membantah turut membuat video mesum anak-anak. Kejahatan online masih mengancam jutaan anak Indonesia, salah satunya pelaku pedofilia online lewat jejaring media sosial. Bagaimana kita menangkalnya? Ya, selamat malam pemirsa. Dua informasi tadi akan menjadi sajian utama Suara Anda edisi Rabu 26 Februari 2014. Saya Zelda Safitri dan Suara Anda tentunya juga kami nantikan melalui nomor telepon 021583022 dan Twitter @suaraandaonline. Dan malam ini kami akan membahas topik bahaya penyebaran pornografi di internet bagi anak-anak. Dan inilah Suara Anda selengkapnya. Pengelola 3 situs online pornografi beromset ratusan juta rupiah ditangkap Direktorat Cybercrime Bareskrim Mabes Polri. Polisi menemukan lebih dari 100 video melibatkan anak-anak Indonesia sebagai aktornya. Pelaku membantah turut membuat video mesum anak yang tercantum dalam situsnya. Kalau buat website iya, cuma kalau bikin video pornonya enggak. Apalagi secara live. Saya hanya nempelin website orang dan saya juga nggak tahu website yang punya website itu siapa, saya nggak tahu. Inilah Deden Marta Kusumah, seorang sarjana ekonomi yang mengelola 3 situs porno yang memuat lebih dari 120.000 video mesum. Senin lalu, pria berusia 28 tahun ini ditangkap di sebuah rumah kos di kawasan Cicendo, Bandung, Jawa Barat. Setelah diidentifikasi polisi, ditemukan lebih dari 100 video yang melibatkan anak-anak Indonesia yang masih berada di bawah umur. Ada indikasi video tersebut sengaja dibuat dan juga dibuat dengan paksaan. Deden telah menjalani bisnis online pornografi anak sejak 2012. Untuk dapat menikmati akses situsnya, pelanggan harus memilih paket antara Rp30.000 hingga Rp800.000. Dari hasil mengelola 3 situs online ini, Deden meraup omset Rp100 juta per tahun. Penyidik masih terus melakukan penyelidikan mengenai keterlibatan pihak yang menyediakan video-video tersebut dan mencari pemeran asal Indonesia. Pelaku-pelaku yang ada di dalam itu orang Indonesia bukan, kemudian pembuatannya di dalam negeri atau di luar negeri, dan siapa yang membuat atau mensuplai video-video porno ini kepada yang bersangkutan. Upaya pemerintah melakukan perang terhadap pornografi terus dilakukan, apalagi semakin banyak aksi pornografi yang melibatkan anak-anak sebagai korbannya. Dari Jakarta, Fahirmal, Metro TV. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kasus ini sudah hadir bersama kami Brigjen Pol Arief Sulistianto, Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, dan Bapak Doni BU, seorang pemerhati internet. Selamat malam Pak Arief. Selamat malam kepada Pak Doni. Terima kasih sudah bergabung di sini. Dan pemirsa juga Anda dapat berpartisipasi aktif melalui nomor telepon 021583022. Nah, kita akan ke Pak Arief terlebih dahulu. Pak Arief, apakah memang kasus Deden ini yang pertama kalinya diungkap kepolisian? Untuk kasus Deden ini sebetulnya bukan pertama kalinya kepolisian mengungkap. Memang agak sulit mengungkap perkara-perkara cyber yang kaitannya dengan chat pornografi online. Sebelumnya kami juga sudah melakukan penangkapan terhadap pelakunya langsung, itu atas informasi dari jaringan kerjasama kami dengan kepolisian internasional. Bahkan kami tahunya dari FBI, diinformasikan kepada kami, akhirnya bisa dilacak. Kebetulan media sosial yang digunakan pada waktu adalah Facebook. Nah, kalau yang sekarang ini berbeda, si pelaku ini menyebarkan dengan membuka satu situs secara online, kemudian menawarkan kepada kliennya dengan membayar, dan akhirnya dia memberikan kode-kode tertentu. Sebetulnya pelaku tindak pidana seperti ini nih, apakah memang dikuasai oleh hanya sejumlah kecil kelompok-kelompok tertentu atau memang sporadis? Ini belum bisa diidentifikasi secara keseluruhan ya, karena dari beberapa pengungkapan ini masih pada pengelola situs saja. Oleh karena itu, seperti saya sampaikan pada beberapa waktu yang lalu, memang kami baru berhasil menangkap pengelola situsnya. Target yang ingin kami ungkapkan adalah siapa sih sebetulnya yang memproduksi adegan atau video-video dengan adegan-adegan yang pornografi, porno, dan bahkan ada yang memanfaatkan pemerannya itu adalah anak-anak. Sudah terungkap belum?
Belum. Akan mengarah ke situ? Iya, targetnya adalah ke sana, tetapi saya menyadari ini cukup sulit untuk mengetahui identitasnya, mengidentifikasi ini orang Indonesia atau bukan saja. Kenapa sulit, Pak? Karena ini yang kita peroleh adalah video, kemudian videonya kualitasnya adalah 3GP dengan direkam menggunakan handphone, dan kita belum tahu tempus pembuatannya itu waktunya kapan. Oke. Waktunya kapan, sehingga apakah tahun ini, 2 tahun yang lalu, atau 5 tahun yang lalu, sehingga mungkin kondisi orang-orang yang berperan di situ sudah berbeda dengan sekarang. Pak Doni, apakah artinya dengan terungkapnya kasus ini, situs-situs pornografi yang sebelumnya memang sudah diblokir oleh Kemenkominfo ini, artinya pemblokiran ini memang tidak efektif, tidak berjalan? Jadi gini, sebenarnya ini bukan, tidak ada kaitannya langsung dengan pemblokiran atau dengan peranan pemerintah dalam proses pemblokiran. Kami kebetulan di STO ini sedang membantu menangani satu kasus yang real. Makanya tadi saya senang sekali bisa ikut acara, nanti habis ini pengen ngobrol sebenarnya dengan Bapak Kepolisian. Jadi ada satu kasus begini, ada seseorang yang mengaku dokter di Facebook, dan kemudian dia berkomunikasi dengan seorang anak SD, ya, bicara tentang kesehatan alat reproduksi, apa itu menstruasi dan segala macam. Dan kemudian mereka saling berdialog, dan kemudian oke, kalau gitu kamu pengen tahu apa namanya menstruasi yang sehat, coba lihat ukuran payudaranya seperti apa dan segala macam. Sampai kemudian si anak ini mengirimkan foto telanjangnya, dan setelah kita apa namanya, karena si ibunya, orang tuanya kemudian minta tolong kami, dan kami datang ke kota itu, dan kami ngobrol, ternyata dengan gurunya, dengan orang tuanya, ternyata korbannya dalam satu sekolah itu sudah ada 4 yang pelakunya sama? Pelaku yang sama. Fotonya disebar, foto anak-anak SD kelas 5, kelas 6, dan kita tes lagi, ternyata bukan sekali yang pertama dia melakukan itu, jadi ada banyak lagi korban-korbannya. Pak Arief, mungkin ini bisa ditindaklanjuti, ini merupakan sebuah informasi yang penting, tapi betulkah Pak Doni memang sulit melacak siapa sebetulnya pelaku yang merekam video ini? Sulit sih tidak, tapi butuh waktu. Karena memang kemudian kita coba membantu teman-teman di waktu itu dengan Polda di Jawa Timur, tapi memang butuh waktu juga, karena pada saat dia mengakses internet atau kemudian itu bisa kelihatan nomor IP address-nya kalau di internet, ya. Walaupun IP address bisa diacak juga. Walaupun IP address bisa dilacak, makanya kita bilang karena butuh proses. Tapi palingnya sudah ada satu, oke, ini IP address-nya di sini, oke, nomor teleponnya misalnya yang dipakai ini dan segala macam. Tapi IP address-nya sebenarnya sudah bisa kita dapatkan, dan sudah kita bisa bantu, misalnya ke teman-teman dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia misalnya, itu juga sudah sangat membantu. Bahkan uploadnya misalnya ke salah satu forum online terbesar di Indonesia, mereka upload ke situ foto-fotonya, itu langsung ketahuan, oh ternyata dari IP ini. Tapi memang untuk mengejarnya butuh proses, mungkin butuh waktu, atau juga mungkin butuh prioritas dari teman-teman dari kepolisian. Nah, prioritasnya bagaimana Pak Arief dari teman-teman di kepolisian? Ya, jelas ini merupakan satu prioritas bagi kami, karena ini menyangkut masa depan anak-anak kita, menyangkut moralitas anak-anak kita, sehingga saya menjadi tugas para penyidik nanti untuk bisa mengungkapkan sebetulnya siapa sih sebetulnya memproduksi ini. Dan kali lagi ini tidak mudah gitu ya, karena harus melalui satu proses. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Bukan berarti tidak mungkin. Oke, kita dengarkan dulu suara dari pemirsa. Ada Pak Edi di Jepara. Selamat malam Pak Edi. Oh iya, selamat malam. Silakan Pak Edi. Ya, selamat malam semua. Memang di Indonesia sendiri saat ini, saya sendiri dari Jepara, nama saya Edi Utomo, ketua dari organisasi penanggulangan AIDS MIPH, IPA, Masyarakat Indonesia Peduli AIDS. Jadi sangat miris sekali tentang pornografi di Jepara, mungkin apalagi di kota besar. Jadi kasus yang kita temukan di Jepara saja itu banyak sekali terjadi penyimpangan perilaku seksual mulai dari anak dan MS. Apa penyebabnya Pak menurut Anda? Menurut saya nomor satu adalah karena nomor satu dari website atau dunia telekomunikasi tidak, justru menurut saya kenapa dunia pendidikan? Karena dunia pendidikan kita saat ini, anak-anak kita itu justru digiring menjadi anak yang bersifat sekuler, hanya cinta duniawi, kebendaan. Pendidikan yang sifatnya tidak moral itu sekarang jarang sekali kita temui. Jadi nilai-nilai agama dan moral begitu ya Pak ya, yang sebenarnya kurang. Jadi jarang kita temui, makanya
jadi degradasi moral dari anak-anak kita. Baik, Pak Edi di Jepara. Terima kasih untuk telepon Anda malam hari ini. Selamat malam. Dan pemirsa, suara Anda masih akan kembali sesaat lagi. Anda tentunya dapat menghubungi kami di 02158322 untuk menyuarakan pendapat Anda terkait topik malam ini, atau Anda juga bisa tweet kami di @suaraandaonline. Kami kembali sesaat lagi.